Halo, nama saya Rani Salsabila dari SMP Negeri 1 Ngablak. Saya akan menceritakan tentang bagaimana saya mengikuti program presisi. Pertama, sekolah meng-share formulir tentang mengikuti program presisi atau tidak. Nah, saya sebenarnya juga tidak tahu apa itu program presisi. Nah, tapi saya ingin tahu saja dan mengisi formulir tersebut. Di dalam formulir tersebut berisi tentang tanaman pangan dan juga tanaman obat-obatan. Beberapa hari kemudian, sekolah juga meng-share anak-anak yang terpilih mengikuti program presisi. Nah, saya menjadi salah satu peserta program presisi tersebut. Lalu saya diundang ke sekolah untuk mengikuti sosialisasi program presisi. Ternyata presisi adalah penguatan karakter siswa mandiri melalui kreasi seni. Saya sebenarnya juga kurang minat dengan seni karena saya merasa tidak berbakat di bidang seni. Tapi ada kata kreasi yang membuat saya tetap mengikuti program presisi ini. Nah, di sini sebenarnya pertama kali saya berpikir itu membuat karya tentang buku tentang saparan. Tapi setelah saya pikir lagi, kalau saparan itu di Ngablak di setiap daerah itu berbeda. Jadi saya pikir akan sulit karena harus mengunjungi beberapa desa untuk menanyakan bagaimana saparan di desa tersebut. Jadi saya berpikir ulang untuk mengambil tema yang lain. Nah, saya berpikir untuk membuat karya dari tema tentang tanaman liar potensial obat-obatan. Nah, saya mencari dulu di internet. Ternyata ada meniran di situ. Saya pernah melihat meniran itu di iklan, salah satu iklan obat herbal di televisi. Nah, saya berpikir untuk mengambil tema tersebut karena di desa saya juga terdapat tanaman meniran. Jadi saya pikir akan mudah membuat karya dari meniran ini. Setelah saya menemukan tema untuk mengambil tema meniran, sebenarnya saya juga kurang tahu apa itu meniran. Jadi langkah pertama yang saya lakukan yaitu mencari di internet saja. Nah, saya menemukan informasi dari internet sebagai berikut. Meniran termasuk tanaman dari spesies Phyllanthus urinaria. Meniran bukan tanaman asli Indonesia, namun perkembangannya mulai pesat hingga dataran Asia termasuk Indonesia. Meniran sejatinya adalah tanaman liar yang banyak ditemukan di hutan, lahan yang lembab, pekarangan rumah, serta di sekitar saluran air. Morfologi meniran adalah sebagai berikut. 1. Morfologi batang. Tanaman meniran memiliki batang yang tumbuh tegak, tidak memiliki getah, bentuk batangnya bulat sempurna, batang bisa tumbuh hingga ketinggian 50 meter. 2. Morfologi daun. Daun meniran memiliki ciri bersirip, jumlah di setiap tangkai selalu genap, ukuran dengan panjang sekitar 3 cm dan lebar 2 cm. 3. Morfologi buah dan biji. Meniran memiliki buah dengan bentuk bulat pipih, bertekstur licin, berwarna hijau dan merah ketika sudah tua. Memiliki ukuran dengan diameter tidak sampai 1 cm. Sedangkan biji meniran teksturnya keras berbentuk seperti ginjal manusia berwarna coklat. 4. Morfologi akar. Akar meniran bersifat tunggang, bentuk akar halus berhelai-helai berwarna putih. Setelah mendapatkan informasi dari internet, nah ada satu kejadian unik, yaitu pas saya bosan belajar daring, saya jalan-jalan di sekitar rumah saya. Nah, saya menemukan meniran di situ. Saya lihat-lihat kok kayak sama kayak yang di internet kemarin. Lalu saya mengambil satu daun itu saya bawa ke nenek saya. Saya tanyakan itu ke nenek saya. Ternyata nenek saya juga nggak tahu apa itu meniran. Terus saya disarankan nenek saya untuk bertanya ke tukang jamu di pasar Braga. Karena nenek saya juga banyak kenalan di pasar. Jadi ya mudah untuk cari informasi. Lalu sore-sore saya ke pasar sama nenek saya. Itu tanggal berapa ya? Oh ya, tanggal 15 September
2021 itu saya pergi ke pasar sama nenek saya. Nah, sebenarnya itu banyak penjual jamu di pasar Geladak, tapi yang buka itu waktu itu cuma Bu Isti. Nah, saya melakukan wawancara dengan Bu Isti. Nah, waktu itu kan udah sore, kayaknya Bu Isti juga mau pulang, tapi karena nenek saya kenal gitu, jadi mau diajak wawancara sebentar. Nah, dari Bu Isti itu saya mendapatkan informasi bahwa meniran dapat mengobati segala macam penyakit. Nah, itu saya bingung, penyakit apa saja gitu kan. Nah, saya kurang puas dengan wawancara dengan Bu Isti sebenarnya. Terus, nah, dengan Bu Isti saya tidak cuma wawancara, saya juga beli contoh produk dari meniran dari Bu Isti itu. Setelah itu saya melakukan wawancara lagi. Wawancaranya tanggal berapa ya? Ya tanggal 24 September 2021. Saya melakukan wawancara lagi dengan tetangga nenek saya, karena saya juga dapat saran dari nenek saya untuk melakukan wawancara dengan tetangga nenek saya itu yang bernama Bu Debut. Nah, di rumah Bu Debut itu waktu saya sampai ke halamannya itu udah banyak tanaman obat-obatan, jadi saya kayak yakin, nah ini kayaknya saya bakal dapat informasi penting ini. Nah, saya mulai wawancara tuh sama Bu Debut. Saya mendapatkan informasi tentang meniran dapat membantu menguatkan ginjal. Nah, terus saya tanya, kalau meniran itu buat produknya itu bisa jadi produk apa? Nah, kata beliau itu dikeringkan terus nanti disuruh kayak teh gitu kan. Nah, saya juga semakin tertarik untuk membuat produk dari meniran ini, karena saya pikir juga kalau cuma dikeringin kan nggak ribet gitu kan. Nah, terus saya tanya lagi, kalau cuma meniran buang itu bagus nggak kalau dibuat kayak gitu. Terus Bu Debut menyarankan kalau mau buat produk dari meniran itu harus mengombinasikan dengan bahan lain, apa temulawak, pegagan sama jahe gitu. Kalau dengan pegagan itu katanya akan menambah khasiat, karena manfaatnya pegagan itu untuk melancarkan peredaran darah, untuk apa namanya, mendeteksi racun di tubuh juga. Nah, itu katanya akan menambah khasiat. Terus kalau manfaat dari temulawak itu untuk menambah nafsu makan. Nah, setelah observasi itu terus disuruh presentasi waktu itu, presentasi tentang tema setelah observasi itu. Nah, saat presentasi itu saya ditanya tentang sudah wawancara atau belum. Nah, itu saya setelah observasi itu saya melakukan wawancara. Nah, setelah itu waktu presentasi tentang tema saya ditanya tentang apakah sudah memikirkan tentang ide karya atau belum. Nah, itu saya juga belum kepikiran mau buat apa. Nah, terus Pak Eko itu bilang apa mau dibuat teh kayak teh uduk gitu. Nah, terus saya pikir juga kayaknya nggak sulit nih buat teh, karena cuma dikeringin kan, nggak ribet. Nah, terus saya coba aja di rumah buat teh itu dari informasi-informasi yang sudah saya dapatkan dari wawancara cara buat teh dan juga dari internet juga. Saya mencoba membuat teh dari meniran ini. Pertama kali itu saya memetik dulu meniran. Nah, saya memilih meniran yang sudah tua dengan ciri-ciri daun yang sudah berwarna hijau tua. Lalu saya memetik pegagan. Nah, langsung saya cuci, terus saya jemur. Nah, lalu saya juga membuat dari temulawak, saya iris tipis temulawak, terus saya jemur juga. Nah, setelah saya jemur kurang lebih sekitar 6 jam. Waktu itu panas banget soalnya, jadi langsung kering setengah hari. Terus saya cuci, terus saya rebus. Dan waktu itu kalau saya minum itu nggak enak karena pahit kan, ada pegagannya. Lalu saya tambahkan madu. Nah, itu lumayan enak sih. Nah, terus saya kayak nggak
nggak suka aja gitu loh sama apa namanya, sama temulawak karena baunya itu yang bikin enak. Nah, terus saya pikir saya akan membuat lagi dari komposisi yang lain. Terus yang kedua itu saya mengombinasikan sama jahe. Nah, setelah ya prosesnya sama itu jemur. Tapi kalau yang jahe ini saya dapat saran kalau jemur herbal itu nggak boleh langsung kena sinar matahari, ternyata harus pakai aluminium foil, terus dikasih apa namanya, di atasnya itu dikasih kain hitam. Itu akan mengurangi penguapan, jadi hasilnya itu nggak terbuang sia-sia. Jadi saya mencoba untuk membuat lagi produknya dengan jahe. Nah, setelah saya jemur itu agak lama ya kalau pakai aluminium foil sama kain itu sekitar berapa ya, sekitar 8 jaman lah waktu itu. Nah, setelah itu saya seduh lagi, saya rebus. Setelah saya jemur, saya rebus. Terus saya minumnya pakai madu, karena kalau enggak tambah madu atau gula aren itu pahit. Nah, ternyata enak kalau sama jahe itu. Terus juga menghangatkan tubuh juga. Jadi saya berpikir untuk membuat produknya itu dengan kombinasi dengan jahe. Nah, setelah saya membuat, terus saya presentasi lagi tentang ide karya dan juga pembuatan karya. Setelah saya presentasi itu, saya dapat masukan tuh dari bapak ibu guru, dari teman-teman, dan dari Pak Sigi juga. Kan percobaan saya yang kedua itu ternyata berhasil, kalau sama jahe ternyata enak. Terus saya presentasi lagi, ternyata responnya bagus. Nah, dari situ saya benar-benar ingin membuat tentang teh meniran ini. Tapi setelah saya pikir lagi, kok namanya teh padahal di situ nggak ada tehnya. Nah, untung nih Pak Himawan bilang gini, jangan teh, kalau teh kan nggak ada unsur tehnya, masa iya dibilang teh meniran, diganti aja namanya jadi M-drink. Latar belakang M-drink itu, M itu dari meniran, D itu minum. Kan kalau bahasa Inggris kan dibalik kan, jadi minuman meniran. Nah, seperti itu saya menemukan ide sebagai buatan karya. Itu tadi proses di balik layar tentang saya mengikuti presisi dari penemuan tema, saya menemukan tema sampai saya punya sebuah karya dari meniran ini. Nah, semoga kalian semua terinspirasi ya.